We talk about the champion, ini bukti the champion. Champion itu tidak datang dengan instan. Mendapatkan trofi ini tahun 2015. Tetapi cerita di belakang itu dia penuh dengan perjuangan dan tipikal beliaunya ini is a fighting yang tidak pernah menyerah. Oke, kita continue bincang-bincang dengan Pak Tyson hari ini. Baik, terima kasih para sahabat tercinta, follower, dan seluruh apa yang sudah kita kenal semua ini, apa yang dilakukan Mas Sugianto, sahabat saya ini, saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Tentang bagaimana dengan gelar saya, ya saya kebetulan, saya ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya masuk angkatan 91. 91 saya menempuh gelar sarjana hukum. Oke. Saya masuk 91 masuk. Ya? Masuk, kemudian saya lulus tahun 95. Oke, 95. Dengan 95 saya sudah menyandang gelar sarjana hukum. Maka gelar sarjana hukum itu saya peroleh tahun 95. Oke. Yang kedua, kemudian saya baru kuliah kembali di spesialisasi notariat. Notariat, oke. Fakultas Hukum UNER lagi. Jadi saya masuk 99. Untuk kemudian saya lulus 2001 dengan gelar kandidat notaris. Oh, jadi CH itu CN. CN itu adalah gelar kandidat notaris. Itu yang biasanya dilakukan untuk menjadi notaris. Oh, oke. Makanya saya kandidat notaris karena saya tidak menjadi notaris. Kalau saya menjadi notaris, maka gelar saya CN hilang, jabatannya menjadi notaris. Oke. Jadi kalau dia tidak menggunakan profesinya maka tetap menggunakan gelar kandidat notaris. Oke. Jadi bahasanya calon notaris. Berapa tahun di pendidikan ditempuh? Masuk 99, lulus 2001. Oke. Kemudian 2005 saya nempuh kembali magister hukum. Tetapi karena ada satu kepentingan menjadi Bupati Banyuwangi waktu itu, saya berhenti 2005. 2005, oke. Kemudian saya masuk kembali di Fakultas Hukum UNER. Tahun 2009 untuk program Magister Hukum. Magister Hukum tahun Ya. 2009. 2009 ya. Ya. Lulus 2011. Oke. Berarti 3 tahun juga. 3 tahun Magister Hukum. Oke. Jadi dengan begitu saya sudah menyandang di ilmu di Fakultas Hukum UNER itu sarjana hukum, kandidat notaris, kemudian magister hukum, itu gelar. Kemudian setelah 2011 lulus, saya langsung melanjutkan program studi ilmu hukum, program doktor. CLE ini atau doktor? Bukan, doktor. Doktor, oke. Doktor itu kemudian saya tempuh dari 2011, lulus 2005 tahun, hitung aja. Berarti 2006 lulus. Jadi 2006 tapi 2017 saya lulus dengan gelar doktor ilmu hukum di fakultas yang sama, Universitas Airlangga. Dengan demikian, saudaraku tercinta, secara administrasi mungkin tidak banyak orang menempuh pendidikan di fakultas yang sama, fakultas hukum. Saya menempuh 5 tadi kan, ya. Sarjana hukum, kandidat notaris, kemudian ngambil magister, tapi saya berhenti, ngambil magister kembali, kemudian program doktor. Yep. Jadi 5 kali di fakultas hukum yang sama. Jadi jangan tanya kecintaan saya pada alma mater, karena himne sama himne Airlangga saya hafal, karena sudah
mengikuti program pendidikan sebanyak 5 kali. Jadi Wisudanya pun, ya wisuda pun 4 kali. 4 kali wisuda. Sehingga yang kedua saya juga jadi pengurus IKA UNER. Sehingga saya duduk di jabatan sebagai wakil ketua umum IKA Fakultas Hukum UNER. Jadi Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNER. Saya wakil ketua umum 1. Nah, jadi kalau dalam bahasa sehari-hari saya itu adalah bidang organisasi. Biasanya kalau ada mahasiswa lulus saya terima. Makanya kalau saya terima mahasiswa lulus saya harus hadir ke fakultas. Sehingga saya juga sering menyanyikan lagu himne Airlangga. Jadi hafal betul bagaimana himne dan Airlangga itu. Lalu yang terakhir CLA. Sertifikat Legal Audit itu bagi yang memiliki pendidikan Legal Audit. Jadi Legal Audit itu adalah sebuah pendidikan dalam rangka menjadi auditor di bidang hukum. Saya meneliti seluruh, misalnya ada corporate A ini, saya teliti. Kemudian setelah saya teliti mulai dari tingkat kepatuhan hukum, tingkat risiko, kemudian kepatuhan pada pajak dan aturan semua ada di situ. Kemudian saya buatin hasil analisa saya yang disitulah dikenal dengan legal audit. Sayalah yang memberikan sertifikat legal audit tadi. Apakah ini yang bisa disebut kurator? Beda. Nah, di sisi lain, untuk menjadi kurator, syarat untuk menjadi kurator satu harus advokat. Nah, kebetulan saya advokat. Di advokat saya aktif di organisasi. Jabatan saat ini saya adalah wakil ketua umum DPN Peradi. Jadi DPN itu pengurus pimpinan pusat, pimpinan nasional Peradi. Jadi saya orang nomor 2, ada ketua umum. Yang kedua ada wakil ketua umum. Nah, saya wakil ketua umum. Itu. Ya, nah, yang ditanya tadi apakah saya menjadi kurator? Nah, ikut syaratnya jadi advokat. Kemudian mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi. Apa itu? IKAPI, Ikatan Kurator Pengurus Indonesia. Saya salah satu dewan sertifikasinya. Jadi saya ikutlah pendidikan itu, kemudian lolos di angkatan 6. Saya juga menjadi ketua angkatan 6. Saya juga menjadi ketua dewan sertifikasi. Luar biasa. Jadi disitulah saya menyandang gelar kurator. Bagaimana cara menjadi kurator tadi? Ikuti pendidikan, lulus, setelah lulus lalu diberikan sertifikasi oleh AHU. Apa itu? Administrasi Hukum, Menteri Hukum dan HAM. Jadi it's very interesting to know why beliaunya mengikuti pendidikan continually. Tentu ini adalah tidak lebih daripada tuntutan dari pekerjaan yang mengharuskan beliaunya mengikuti pendidikan-pendidikan tersebut. Bukan begitu, Pak? Ya, tentu saja begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya bahwa lisensi itu harus banyaklah yang dilakukan. Karena dengan lisensi dilakukan, maka Anda akan memiliki sertifikasi tentang keahlian. Anda akan menjadi kurator, maka Anda harus mendidik menjadi kurator. Sama tadi menjadi notaris, harus ikut pendidikan kuliah notaris. Untuk menjadi legal audit, Anda harus memiliki sertifikasi legal audit. Anda misalnya akan memiliki keahlian di bidang kontrak karya, kontrak, hubungan kontrak. Anda harus memiliki pendidikan. Nanti di situ Anda akan memperoleh gelar yang namanya sertifikat terkait dengan kontrak tadi. Nah, lisensi itulah yang memang saya sarankan, karena dengan lisensi yang saya miliki, maka Anda akan memiliki spesialisasi di bidang tertentu. That's good. Ladies and gentlemen, highlight-nya pada hari ini kita bicara dalam spesialisasi. Karena di zaman modern ini tidak boleh lagi kita amburadul pendidikannya nggak jelas backgroundnya apa, tapi melakukan pekerjaan yang kadang-kadang tidak sesuai. Makanya the right man at the right place must be there. Pak Saiful ini adalah orang yang sangat, saya katakan, disiplin dalam melakukan suatu hal. Bahkan main golf pun beliau adalah salah satu tokoh yang bisa dikatakan. Saya justru banyak belajar dari bos saya ini. The champion. Karena dia sampai champion, itu pasti dia punya integritas yang tinggi, disiplinitas yang tinggi, dan sekarang mendidik juniornya juga jadi golfer. Boleh diceritakan sedikit apa yang dilakukan saat ini? Jadi saat ini memang saya salah satu pengurus di PGI Surabaya. Saya wakil ketua pengurus PGI
Surabaya. Wakil Ketua Pengurus PGI Surabaya. Dan salah satu hal yang saya lakukan selama ini adalah di bidang untuk kaderisasi. Kaderisasi itu di bawah junior. Nah, salah satu yang sudah berkali-kali saya lakukan adalah bekerja sama dengan beberapa sahabat-sahabat yang sering berkomunikasi dengan atlet-atlet muda, junior-junior, yang mereka selama ini tidak tertampung, tanda petik tidak memiliki legal standing atau power untuk bergerak untuk mengatasnamakan atlet-atlet muda. Maka disitulah tugas saya kumpulkan mereka yang memiliki skill dan keahlian untuk memanage anak-anak muda, atlet-atlet muda. Disitulah kemudian saya tarik mereka menjadi pengurus PGI, dari situlah kemudian kaderisasi dilakukan. Yang kedua, di samping kita sudah membentuk menjaring teman-teman yang memiliki keahlian seperti misalnya Rudi Ayung yang aktif, yang kebetulan para orang tua-tua itu mendorong anaknya yang masih muda untuk menjadi atlet, untuk menjadi muncul. Di situ memiliki komunikasi yang cukup baik. Kita gabung di PGI, dengan menjadi pengurus PGI itulah kemudian kita bersinergi untuk membangun anak-anak muda. Apa yang dilakukan? Di beberapa forum kita lakukanlah, contoh pertama kali di Jawa Timur dilaksanakan adalah turnamen Piala Gubernur Jawa Timur untuk atlet-atlet muda Indonesia. Kemarin sudah dibentuk panitia, dihadiri oleh 12 provinsi yang ikut. Wow, 12 provinsi. 12 provinsi yang ikut. Total junior yang mengikuti? 83 dari 12 provinsi. Okay. Nah, itu yang kemarin saya support. Apa tujuannya? Ya, kita memberikan sarana. Apa itu sarana? Fasilitas untuk mereka bertarung di samping yang sudah terdaftar dalam program-program atlet-atlet junior di Indonesia. Dulu di Surabaya tidak ada. Dengan adanya PGI inilah kemudian memberikan fasilitas agar datanglah mereka bersama dengan PGI untuk aktif mendorong atlet-atlet muda di di Jawa Timur. Sebagai forum Jawa Timur dulu, baru kita mengambil seluruh atlet-atlet di Indonesia untuk bergabung. Ya. Nah, poin yang dilakukan Jawa Timur, di samping kita menyelenggarakan turnamen itu, sudah dilakukan turnamen internal di Jawa Timur. Okay. Dilakukan dengan sistem seri. Okay. Kemarin sama Mas Ayung selaku penanggung jawab pada atlet-atlet muda Jawa Timur itu 2 kali seri. Okay. Pertama dilaksanakan di Bukit Darmo, kemudian berikutnya dilaksanakan di Ciputra. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyatukan atlet-atlet muda Jawa Timur untuk bersatu, hadir untuk memberikan prestasi yang harus dia peroleh. Disitulah para atlet-atlet kemudian dibimbing oleh para pelatihnya masing-masing, kita kumpulkan. Para pelatih-pelatih kita support, kita berikan forum bagaimana caranya agar atlet-atlet yang dia latih itu hadir di acara-acara yang sudah kita lakukan seperti itu. Yang terakhir nanti insya Allah di bulan November ini. Okay. Kadin juga tertarik. Makanya Kadin menyelenggarakan turnamen Piala DPD Indonesia, senator berangkat dari Jawa Timur, yaitu Mas Nyala ya. Jadi memperebutkan Piala DPD RI. Oke. Ya toh, DPD Dewan Pengurus Daerah. Jadi wakilan daerah-daerah yang di Indonesia berkumpul. Nah, apa yang dilakukan di situ nanti ada turnamen buat atlet-atlet muda yang akan dilaksanakan selama 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Itu akan dilaksanakan turnamen sudah ya? Yes, jadi itu Rabu, Kamis, Jumat. Okay. Nah, saya memang mengusulkan dari pengalaman kemarin itu ada problem. Jadi harus ada rentang waktu 3 hari. Betul. Dan hari terakhir mekanismenya winner. Jadi tidak bisa 2 hari kemudian lupa. Jadi kita menentukan sistem yang bilang hari pertama itu kita buka. Buat kualifikasi. Hari kedua baru kualifikasi. Hari ketiga itulah finishnya. Karena sistem ada cutnya ya? Ada cutnya. Pak bos kita ini pasti sudah paling tahu lah. Mas sudah tahu bahwa sistem atlet itu harus dibuat begitu supaya muncullah jago-jago yang memenuhi standar bukan hanya nasional tapi sudah internasional. Karena salah satu anggota itu ada Nathan, itu sudah masuk 5 besar di Amerika kemarin. Betul, Nathan. Nah, itu yang kita berikan. Dan bagi yang anak-anak yang memiliki seperti misalnya anak saya yang baru sekelas 3 SMA tapi sudah punya kemauan untuk belajar, kita support. Nah, kita yang dilakukan seperti yang sampaikan tadi ada 2 hal. Yang pertama tentu orang tuanya agar mensupport betul ke anaknya. Yang kedua tugas kita mengumpulkan para orang tua untuk motivasi dia.
Karena kalau orang tua semangat untuk mendidik anaknya tidak kita kumpulkan, nggak jelas kemana arahnya. Betul. Dengan begitu PGI itu hadir untuk mensupport mereka, memfasilitasi mereka, mengarahkan mereka, gitu loh. Oh ya. Ide yang bagus karena pada prinsipnya prestasi tidak akan datang dengan secara instan. Ya. Prestasi didapatkan melalui regenerasi. Dan saya tahu beberapa pemain pro dunia tidak ada yang dimulai. Dari umur yang sudah let's say 20 ke atas. Even though ada juga yang sukses tetapi tidak bertahan lama. Kayak Ian Becker Vince, dia juga hanya bertahan 1-2 kali champion dan kemudian down. Tapi mereka yang mengawali karir dari muda, tentu dia punya potensi yang luar biasa, seperti Tiger Woods. Tiger Woods Indonesia akan berkembang di tangan-tangan orang yang berkualitas. Let's continue to discuss about golf and business after this. Thank you.